saya serahkan ke Pak Ono. Silakan Pak Ono. Wah, langsung. Langsung Oke. Pak, supaya waktu cukup nih Pak. Kita cuma punya 2 jam. Iya, waktunya sempit pisan 2 jam. Terima kasih Bu Asya, terima kasih buat semuanya. eh Materinya tentang AI. Cuman saya udah dikasih tahu sama Bu Asya sama teman-teman bahwa Anda sudah ikut apa sih namanya? Urusan AI, Python dan sebagainya. Jujur waktu awal saya diundang saya pikir ini yang hadir levelnya pemula. Pas dikasih tahu kayak gitu, alah oke. Ini bukan pemula ini. Jadi ganti topik saya teh. Jadi agak berat. Oke. Saya akan coba share screen jadi nanti saya nggak akan bisa ngelihat chat waktu share screen. Saya akan Bu Asya sama teman-teman kalau mau ngasih tahu aja kalau ada pertanyaan. Ini saya jarang pakai Microsoft Teams, nggak pakai Microsoft jadi rada stres ini teh saya teh. Biasanya pakai Zoom doang. Oke, share screen. Oke, share screen materinya ya. Slideshow start. Tapi ini cepat aja, yang ini cepat aja ya. Jadi kira-kira kita akan ngomongin tentang membangun AI sendiri dengan open source. Jadi kuncinya itu sih, gimana taktik membangun AI sendiri dengan open source. Karena saya tahu teman-teman di SKK Migas dan teman-teman di Pertamina Hulu segala macam mesinnya kenceng-kenceng. Ini kita pakainya RTX, GPU-nya RTX, kelas-kelas RTX. Jadi kecil banget. Targetnya lebih ke pengalaman berinteraksi dengan UMKM dan teman-temannya. Jadi jangan diketawain karena kita mesinnya kecil. Tapi softwarenya yang penting kita open source, pakai Olama. Itu LLM-nya. Kemudian Open Web UI untuk interface ke kayak ChatGPT-nya, N8N untuk kayak agentic AI. Cuman kalau mau agak ekstrim bisa pakai Open Cloud. Cuman saya lagi eksperimen Open Cloud-nya belum khatam banget Open Cloud-nya. Dengan teman-teman di UMKM mereka, jadi kisahnya adalah saya waktu itu berapa ya, pokoknya tahun lalu itu di Sumedang berinteraksi sama, diundang, kebetulan itu ada staf khusus presiden atau wapres lupa lah ya, tapi dia berinteraksi dengan UMKM soal AI. Nah, kalau staf khusus kan ngomongnya lebih ke arah AI itu gini loh. Kalau saya kan langsung saya demoin AI-nya seperti apa. Setelah itu mereka langsung interaksi ke saya. Permintaannya sederhana banget. Jadi UMKM itu ternyata UMKM uangnya gede banget. Saya kaget-kaget. Jadi UMKM di Sumedang penghasilannya 1M sebulan, bukan sehari ya, sebulan 1M. Langsung saya kan, gila lu, gede banget. Cuman mereka nggak bisa lebih lagi karena mereka kesulitan buat interaksi dengan customernya. Selama ini mereka interaksinya pakai WhatsApp, pakai orang ngejawabin customer. Jadi akhirnya mereka bilang bisa nggak dibikinin AI ngomong ke WhatsApp. Jadi di sini saya kasih lihat sedikit Waha lah ya. Itu pengalaman kita. Ini kita lepasin free, bukunya ada, bisa di download juga sih sebetulnya. Cuman logika berpikirnya sederhana banget sih sebenarnya yang ginian. Gitu ya. Jadi kira-kira konteksnya kira-kira kayak gitu. Ini pengalaman di lapangan banget. Nah, kemudian juga dengan kebetulan banyak dosen-dosen di kampus di Institut Teknologi Tangerang Selatan. Mereka adalah kayak apa ya, konsultan atau staf ahli di pemerintah kota Tangerang Selatan juga. Jadi mereka banyak juga bantu di Pemkot untuk urusan tiketing. Tiket itu maksudnya kalau ada trouble segala macam. Terus juga misalnya perizinan dan sebagainya. Software yang dipakai yang ini. Softwarenya kayak gini persis sih. Cuman wahanya gila tuh mereka. Wahanya dibikin banyak. Soalnya satu waha cuman satu kalau yang free ya. Wahanya cuma satu waha cuman satu nomor. Supaya ini akal-akalannya orang-orang nggak punya duit. Wahanya diinstal banyak, portnya banyak jadinya. Kira-kira gitulah. Tapi ntar saya kasih lihat wahanya cuma satu doang ya. Jadi kira-kira kayak gini. Yang mungkin terkait dengan Pertamina bisa juga diajak ngomong sama IoT, pakai MQTT, pakai webhook buat ngomong ke sana. Ini semua mainannya ke N8N sih. Jadi ininya M8N. Jadi kira-kira pusatnya N8N,
Sebetulnya yang lebih gila lagi OpenClaw kalau berani sih. Cuman saya pas baca-baca, nyoba-nyoba, kayaknya masih horor di OpenClaw nih. Yang agak konservatif N8M. Itu lebih konservatif buat mainan, buat agentic AI-nya masih lebih konservatif N8N. Nah, jadi kira-kira bentuknya gini, OLAMA buat LLM, bisa embedding, terus Open Web UI buat interface ke user, N8N, WAHA, terus ini bisa ngomongnya ke database, API, IoT, webhook, dan sebagainya. Nah, dalam proses belajar ini, terus akhirnya saya ngeliat lagi ternyata salah satu kuncinya di embedding ini di sini sih sebenarnya. Jadi embeddingnya pakai OLAMA, tapi nanti kuncinya ada di RAG, Retrieval Augmented Generation di Open Web UI. Nah di sini selama ini kita menggelo aja kan, file PDF kita upload aja. Ternyata itu parah efeknya. Jadi knowledge yang kita punya itu kotor banget, noise-nya kebanyakan. Akibatnya responsnya nggak bagus gitu. Jadi sekarang akhirnya kita mulai belajar lagi. Kayaknya kita harus nulis ulang semua knowledge yang akan di-upload di RAG. Ini aliran RAG kita bukan fine tune ya, karena nggak punya duit. Pakai GPU kecil banget, kita nggak bisa fine tuning. Jadi kita makanya GPU-nya RTX. Ini yang nanti saya kasih lihat itu ada 2 komputer. Yang satu RTX 3060, satu RTX 4060. Nggak ada yang istimewa. Memorinya kalau nggak salah 8 GB doang. Ya dipakai gaming sama anak-anak, akhirnya di take over sama saya, soalnya mereka saya kasih RTX 5060 16 GB, harganya 40 juta, gelo ternyata. Tapi itu saya dapat gratis sih, soalnya buat uji coba. Ya udah gue kasih ke anak gue. Saya pakainya yang kecil. Nah, dengan kondisi GPU-nya kecil, kuncinya adalah bagaimana caranya kita bikin dokumen RAG yang bagus. Ya, kalau nggak, noise-nya kegedean. Jadi sampahnya terlalu banyak, akibatnya dia nggak bagus buat jawab-jawab segala macam. Jadi kuncinya ada di situ sebenarnya. Bukan punya model gede banget sebenarnya. Modelnya nggak perlu gede-gede banget. GPU-nya nggak perlu gede-gede banget. Kuncinya ada di rack ini, tapi harus pakai bener-bener kita kasih dokumen yang bagus banget supaya jadinya bagus. Kira-kira itulah gambar gedenya ya. Rencananya sih kayak gini sih, fondasi 20%, ini 20%, tapi ini nggak akan mungkin lah dengan kondisi 2 jam liar orang Jadi ini materi-materinya ya, itu ada di buku semua, ada MQTT. Ini MQTT belum terlalu saya masukin banget sih. Ini masih eksperimen bentuknya, belum saya masukin banget. N8N juga harusnya, wah itu ada cucu lewat, minta maaf, ada suara noise lewat. N8N ngomong sama database MySQL atau MariaDB, mungkin lebih bagus PostgreSQL, karena ternyata beban ke sistemnya, ke servernya lebih enteng kalau pakai Postgre itu. Jadi ini kira-kira ini semua dirancang supaya si olamanya ini semua dirancang supaya lepas dari AI yang ada di luar. Jadi benar-benar dilepas. Kita tidak pakai OpenAI, tidak pakai Grok, tidak pakai Gemini, semuanya lepas semuanya. Konsekuensi dilepas. Duitnya lebih kecil, cuman kerja keras buat bikin yang ini semua, terutama yang ini ya, knowledge yang ini kerja keras banget yang di sebelah sini. Ini saya belum ngerjain serius, tapi ini parah kerjanya, ini parah banget. Kalau yang ini mungkin kita bisa ngambil dari yang ada. Ini nggak terlalu keras lah kerjanya. Yang ini yang kerja keras. Yang waktu nyiapin ini mungkin yang nggak lama, waktu download driver Nvidia doang sih. Bisa sejam sendiri dengan kondisi internet saya ya. Ini cuman download driver yang berat. Yang ini kayaknya berhari-hari nih yang ini. Nyiapin knowledge-nya itu berhari-hari. Kalau yang ini pengalaman saya bisa dibantu pakai ChatGPT atau apa, kita bisa dapetin JSON untuk N8N-nya cepet lah. Jadi kalau kita butuh
ngomong webhook ke database, MQTT, WAHA, API segala macam, ke N8N ini relatif cepat ini, pakai ChatGPT keluarnya ini cepat. Yang beratnya di sebelah sini doang sih, bikin knowledge-nya. Oke, itu gambar gedenya. Sekarang saya akan masuk ke lebih ke ininya, detail-detailnya ya. Bentar. Oke. Saya pengen lihat chatnya kumaha caranya. Obrolannya. Oh, ini lagi monitor obrolan ya, berarti saya lagi monitor obrolan. Sorry, nggak biasa pakai Teams, jadi rada gaptek pakai Teamsnya. Oke, sekarang kalau ada pertanyaan silakan langsung ya. Ini saya kasih lihat hasil akhirnya dulu ya. Bentuknya kayak gini, jadi nanti aksesnya lokal kayak gini. Oh, jangan kesini dulu dah. URL-nya dulu ya. Semua materi bisa diambil di sini s.id/free OWP ebooks. Oke, saya ulang lagi ya. Ini nggak kelihatan. s.id/free OWP ebooks. Bentuknya short link, pakai s.id free OWP ebooks. Tapi kalau di enter, ini nanti jadi Google Drive. Jadi itu bikin link ke Google Drive sih intinya. Oke, saya paste di chat aja ya. Jadi semua materi ada di situ, bisa dibaca. Sekarang saya kasih gambaran tentang materinya. Ini materinya, sebagian besar materi AI adanya di rootnya, drive-nya lah. Yang AI ya. Ini ada yang cara bikin korpus untuk RAG. Ini tadi yang saya omongin bahwa nggak gampang ternyata bikin dokumen untuk RAG supaya bagus. Nggak bisa PDF di-upload aja ternyata. Jadi kalau nggak, dia kehilangan konteks soalnya. Konteksnya suka nggak sama. Antar satu file PDF dengan PDF lain, konteksnya nggak sama. Jadi saya pernah nyoba ngupload 1000 file PDF. Iya, ke-upload sih. Kalau ke-upload. Cuman ternyata pas di-search, nggak ke-search. Jadi ke-search cuma 1 file, 2 file. Udah gitu, dia nggak nge-search yang lain. Jadi saya ngupload 1000, yang kepake cuma 2. Gitu kan, sebel banget nih. Pas baca, kenapa ini bisa kayak gini? Akhirnya ternyata urusannya konteks. Konteksnya nggak dapet, jadi kita harus bikin metadatanya yang harus kita, dan itu bikinnya setengah manual sih. Ada script Pythonnya ada, cuman tetap harus diedit sama manusia juga sih. Jadi yang paling gila yang di sini korpus ini yang tadi. Nah, untuk materi kita sendiri adalah yang ini, membuat AI sendiri dengan open source. Itu materi kita yang ada di sini, membuat AI sendiri dengan open source. Silakan, ini semua silakan di-download ya. Kalau mau download, saran saya gini nih. Ini ada folder PDF free ebooks, klik kanan download, guys, gitu aja lah. Klik kanan download, habis satu folder di download. Nanti akan dapat file zipnya semuanya dapat. Cuman di sini ada satu folder yang bukan buku kalau nggak salah. Bentar, mananya? Oh, nah ini dia, Orange. Orange isinya dataset buat belajar AI pakai Orange. Jadi ada yang ini ya soalnya saya ngajar di kelas juga butuh dataset, akhirnya dataset saya masuk sini juga. Jadi ini isinya dataset, sisanya sih buku. Cuman ini aja yang isinya dataset. Tapi datasetnya lucu-lucu sih, bisa buat mainan juga sih. Oke, ini udah. Terus ini sendiri, mungkin yang menarik buat orang-orang IT adalah panduan praktis pengadaan barang dan jasa bidang IT. Ini bisa dipakai juga, tapi ini beda sama IT normal. Ini IT-nya bias ke arah open source. Curang banget yang ini. Ini IT-nya IT open source banget ya. Ya kalau udah ngobrol sama teman-teman di SKK Migas juga kan, mereka juga ngobrolnya gitu ya. Kita maunya berdaulat mandiri pakai open source ya. Udah gue bikinin sekarang panduan praktis pengadaan barang dan jasa bidang IT. Oke, ini rata-rata bukunya cuman kecil sih, 4 mega. Cuman di sini kalau dilihat halamannya lumayan. Ini saya buka beberapa buku aja ya. Ini saya buka membuat AI sendiri dengan open source. Ini pakai Ollama, OpenWebUI, WAHA, N8N hingga RAG. Ini totalnya tuh 314 halaman. Jadi lumayan halamannya. Gambar hampir nggak ada gambarnya. Cuman cuplikan-cuplikan source code banyak di situ, bisa dilihat. Oke, nanti saya akan masuk ke dalam pelan-pelan, dikit-dikit, karena waktunya cuma sempit, cuma 2 jam, jadi saya nggak bisa masuk terlalu dalam ke semua materi.
Tapi paling nggak materinya udah bisa diambil, bisa Anda pakai lah kira-kira. Saya kasih overview aja sih sekarang. Itu yang membuat sendiri open source. Yang ini yang saya saranin. Kalau open source-nya udah bisa bikin, AI open source-nya bisa bikin, saya sangat menyarankan untuk baca yang ini, membuat korpus untuk RAG-nya. Nah, korpusnya ini ada beberapa korpus. Ada berapa jenis korpus yang ini berapa halaman coba? 282, hampir 300 halaman. Jadi rata-rata buku-bukunya hampir 300 halaman, ini satu spasi semuanya. Jadi ratusan halaman satu spasi, pokoknya horor ya. Cuman asal tahu aja, ini bukunya bikinnya cepet ya. Bukunya rata-rata saya bikin dalam waktu berapa? 8 jaman lah, 8 jam 12 jam. Bikinnya pakai AI, jujur saya pakai AI. Bikinnya cuman untuk bisa bikin supaya tidak halusinasi, saya harus ngupload banyak referensi. Jadi referensinya saya upload semua sih. Jadi kebetulan saya punya referensi 12 tera, dan ini referensi ini pernah saya kasihin ke SKK Migas loh. Saya bilang kalau teman-teman di Pertamina Hulu atau di mana butuh referensinya silahkan di copy. Tapi kalau anda pengen ngopi, ini saya kasih lihat lah bukunya. Ini dia. Ini saya lagi nulis buku soal budgeting. Saya gedein aja ya biar kebayang. Ini perpustakaannya. Ini ada di komputer lain, bukan di komputer saya sih. VAR Data Lib 2 Books Artificial Intelligence misalnya, LS. Nah, ini buku-bukunya kayak gini sih. Ini total buku saya sekitar 10-an tera sih sebetulnya. Tapi itu sama video-video ya. Total bangetnya mungkin sekitar 12. Soalnya ini ada 2 server yang ke-split materinya. Tapi ini buku-bukunya silahkan di-copy semuanya. Untuk AI sama cyber security paling sekitar 200-an giga sih. Gitu ya. AI-nya kayak gini nih, bentuknya kayak gini. Kalau mainan mau machine learning, nah ini tentang machine learning ada, mau masuk, salah. TensorFlow misalnya, ini buku-buku TensorFlow juga ada, deep learning juga ada sih, deep learning. Kalau mau khusus buat Python doang, buat AI, ada folder Python ini yang sangat Python banget. Ini Python buat AI. Jadi buku-buku yang penting-pentingnya, biasanya cara nyarinya buku-buku tahun 2026, 2025, 2024. Itu yang diupload, yang kira-kira materinya cocok diupload. Jadi materi yang tadi sih. Jadi dari buku-buku ini diupload, kemudian di prompt, akhirnya jadi buku. Makanya bisa cepat nulisnya. Tapi ini bukunya sambil dibaca ya, maksudnya nggak bisa autopilot AI yang bikin, nggak bisa, AI-nya bodoh sebetulnya. Oke, saya pengen kasih lihat korpus seperti apa aja yang dibuat. Bentar, ada di bab yang mana ya? Bentar, bukan yang ini, menguji ini bukan. Korpusnya ada, atau di lampirannya, bentar, ada di lampiran berarti. Di chunk, teknik chunking-nya juga harus benar supaya nggak potong di tengah-tengah materi segala macam ya. Oke. Ups. Bab 10. Nah, oke. Di sini lampiran A. Hilang. Iya. Hilang. Lupa ada di bagian yang mana, tapi ada jadi gini, maksud saya ceritanya gini. Jadi dalam korpus-korpus tadi, jadi ada berapa contoh korpus yang ada di dalam buku ini. Satu misalnya untuk teks, jadi untuk naskah kayak gimana korpusnya. Terus juga untuk help desk, ticketing. Jadi help desk kalau ada komplain dan sebagainya, korpusnya seperti apa. Terus juga ada IoT log, oke.
Ini ada korpus umum, ada korpus log. Jadi korpus log beda lagi. Jadi kita, terutama kalau kita mainan sensor, kita akan mainnya di log sih sebetulnya. Jadi kita harus bikin korpus, rack-nya yang bentuknya log. Supaya dia bisa deteksi ini normal nggak, ini apa, segala macam. Nah, itu harus dibikin semua sih. Nah, ini checklistnya doang sih. Ada nggak di atas ya? Lupa. Apa? Nah, ini juga dia kita labelin sih. Oh, ini untuk korpus log doang nih. Labelin untuk log ya. Ini kebetulan untuk lebih ke arah cyber security. Jadi kita perlu nge-label ini attack, ini non-attack, ini suspicious, ini unknown. Jadi kita perlu labelin, ini contoh labelnya. Jadi nanti di dalam korpusnya kita nge-label sih. Orang yang nge-label. Jangan khawatir, manusia masih lebih pintar daripada komputer. Walaupun komputer bisa melakukan klasifikasi, kayaknya ini apa, tapi keputusan akhir ada di manusia sih. Jadi manusia yang nge-labelin benernya manusia ke korpus-korpus tadi, gitu ya. Oke. Sekarang ini tadi udah korpus, ini ya buat mandiri. Nah, sebetulnya ada banyak sekali buku-bukunya. Saya akan kasih lihat di sini buku-buku yang lain. Ini kebetulan ini harus cerita foldernya dulu ya. Ini ada folder buat Asosiasi Manajemen Indonesia atau AMA. Di AMA itu kebetulan mereka, jadi ketuanya tuh staf khusus Menteri Pan-RB kalau nggak salah. Jadi urusan manajemen lah. Nah, mereka bilang, bisa nggak kita pinterin anggota Asosiasi Manajemen Indonesia soal AI? Oke. Saya minta jadi wakil ketua ya. Jadi wakil ketua bisa nggak minterin? Ya bisa aja, gampang sih sebetulnya. Asal mereka mau belajar. Akhirnya mulai bikin materi-materi untuk levelnya buat manajer AI. Cuman di dalam folder ini ada materi yang hardcore-nya juga. Oke, yang di sini yang ada tulisan AMA itu yang enteng. Ini untuk manajer non teknis, AI buat manajer non teknis, prompting untuk manajer, terus ada AI untuk produktivitas manajer. Ini yang buat manajer biasa. Mainannya prompt biasa, yang itu biasa aja. Cuman dalam sini ada beberapa yang bentuknya hardcore. Contoh hardcore-nya adalah yang ini nih. Yang ini setengah hardcore. Buku pegangan implementasi Artificial Intelligence Machine Learning Big Data untuk Koperasi sama UMKM. Yang ini pakainya AI-nya pakai AI Orange. Jadi kayak gini, Orange Data Mining. Ini free. Di belakangnya pakai Python, tapi dia programmingnya, saya kasih lihat screenshotnya. Ini bikin programnya kayak gini banget. Jadi ini open source sih, free, nggak bayar license segala macam. Jadi enak buat mainan. Programmingnya kayak gini banget. Nah, ini yang kita pakai di kampus juga buat belajar. Ada satu lagi yang berbayar, apa namanya lupa, saking nggak makainya. Ada yang kayak gini juga sih, apa sih namanya? Lupa gue. Jadi kita banyaknya pakai yang kayak gini, tapi programmingnya pakai GUI kayak gini, gitu ya. Jadi untuk mengenal pada zaman dulu ini lebih ke arah bukan AI sih sebenarnya, ini ke arah machine learning sih sebetulnya. Nah, pada zaman dulu kala waktu saya mengenalkan machine learning buat BPKP, BPK, segala macam, saya makainya ini. Ternyata tetap mabok mereka. Jadi ini pun mabok gitu ya. Waktu itu yang berkesan waktu itu Dirjen Anggaran, waktu saya ngajarin, seru Dirjen Anggaran. Ya, soalnya mereka udah beli Microsoft Business Intelligence. Microsoft BI udah beli, nggak bisa dipakai, padahal harganya M. Terus waktu saya dipanggil, bisa ajarin nggak? Oke, gue ajarin, cuman gue nggak punya duit, jadi saya akan ngajarin yang free, pakainya Orange ini. Data mereka kita ambil, terus kita analisa pakai kayak ginian, terus cuma gitu aja, Pono. Iya. Jadi kita bisa analisa data pakai duitnya tanpa anggaran sebetulnya. Cuman mereka udah beli bisnis intelijen ya mau diapain, udah keluar tuh duit MM-an tuh. Tapi nggak kepake karena nggak bisa makainya aja sih. Jadi ini yang agak gampang karena bentuknya GUI, tinggal klik drag nyambung. Waduh, ada naga lewat nih. Minta maaf nih kalau bocor suaranya, naganya lewat. Nah, ini
Ini yang orange, bisa diambil, bisa diinstal. Sebetulnya kalau perlu didemoin, ini barusan tadi saya nyalain, ini bisa dijalanin di sini. Tapi nggak usah saya demoin dulu lah. Relatif gampang sih makainya. Oke, sekarang yang lain. Nah, ini yang lain ini yang berkaitan sama training Anda yang sebelum-sebelumnya. Ini ada Python, ini ada 2 buku Python kalau nggak salah. Ini Python, yang ini Python untuk pemula menuju AI sama machine learning. Oke, yang ini Python juga IoT terintegrasi dengan machine learning data analytics. Kalau ini lebih ke arah IoT-nya, ini Python secara umum buat machine learning. Contoh sederhananya pakai itu ya, pakai linear regression apa segala macam buat machine learning. Nah, ini kalau ini isinya source code sih, cuplikan source code. Ini saya coba klik aja ya. Jangan yang ini nih, lu pada pasti udah pada biasa. Coba masuk yang inilah. Ini bagaimana kita ngambil data dari IoT, terus masukin ke Python segala macam supaya kita bisa ngambil keputusan yang lebih bagus lah, kira-kira gitu. Oke, nah ini jelasin sistemnya ya, sensor, gateway, broker, pakai MQTT apa segala macam. Terus udah gitu di belakangnya ada AI, analytics, model, actionnya bisa ngaktifin apa segala macam. Kira-kira modelnya seperti ini sih. Oke, saya akan ini semua pakai Ubuntu. Semua ditulis untuk Ubuntu 26.04 yang rilisnya tanggal 23 besok. Belum rilis hari ini. Supaya bukunya punya waktu hidup lebih lama, jadi pakai Ubuntu 26.04. Sekarang yang masih itu 24.04 sih sebetulnya. Oke, jadi toolnya pakai itu. Saya kasih cuplikan aja source code-nya ya. Di belakang-belakang banyak source code sih. Nah, ini source code-nya kira-kira kayak gini lah. Contoh mau publisher MQTT sederhana kayak gimana, ini kayak gini lah, ada source code-nya semua ya. Jadi bisa dilihat. Terus model yang dipakai juga template training model, pakai linear regression, random forest, apa segala macam. Kalau mau deteksi anomali segala macam, kita bisa pakai isolation forest dan sebagainya. Oke, jadi bisa dilihat di sini. Oke, buat ngevaluasi si model, ini juga dikasih source code-nya. Ini serba salah nih. Ini ada ininya nih, apa sih? Batas halaman. Tapi ini kalau kita klik ini harusnya batas halaman. Ya itu harus diedit lagi ininya. Ini bisa dicolong maksudnya. Jadi kalau kita mau nyoba-nyoba bisa copy paste sih. Dari sini kita copy paste. Ini berarti harus gue edit lagi nih ya. Biar potongannya. Tapi ada berapa source code yang nggak bisa sih. Ada beberapa source code yang panjang berapa halaman. Jadi agak susah dipotongnya. Gitu. Nah, ini nggak terlalu kelihatan. Nah, tapi source code-nya banyak, contoh-contohnya banyak, cara berpikirnya dikasih lihat banget. Mudah-mudahan itu bisa dipakai nanti buat ini semua. Oke, jadi yang IoT itu dasarnya sensor. IoT, kalau yang lain dasarnya ya data-data yang biasa kita analisa. Oke, beres ya. Oke, nah sekarang saya akan coba. Oke, sip. Sekarang saya akan coba masuk ke yang membuat AI sendiri pakai open source. Oke. Saya akan ngasih lihat yang udah jadi dulu ya. Ini jadinya di sini. Ada di sebelah saya. Yang ini bukan di sebelah, ini di atas. Ini 192.168.0.183. Ini pakai RTX 3060 8 GB yang ini. Oke. Dan di sini kita sebagai user bisa ngeliat langsung ini kalau kita lihat kayak ChatGPT, kayak Grok, kayak Gemini apa mirip-mirip lah ya. Tapi ini lokal. Jadi nggak pakai internet sama sekali, ini lokal aja. Yang ini 183 IP-nya, kalau yang ini 230 IP-nya. Oke. Yang lebih kencang yang ini. Nah, saya akan kasih lihat modelnya kayak gini. Ini dia model-modelnya. Oke. Modelnya mungkin agak beda sama yang kita tahu. Nah, makhluk ini cara instalasinya saya kasih lihat dulu dari bukunya ya. Bentar, bukunya mana tadi teh? Mana bukunya? Gue taruh mana tadi? Ini, oke.
Saya back dulu. Salah. Bukan folder yang ini. Salah. Saking banyaknya ini dia. Oke. Yang membuat AI sendiri maksudnya. Kan ada buku yang membuat AI sendiri ya. Oh, kalau ini kebetulan ada di sini, saya ngasih tahu kalau mau iseng. Kalau mau iseng tentang open source, di sini kita bisa klik Ubuntu. Di sini ada 4 buku Ubuntu Academy bahasa Inggris untuk desktop, security, server, terminal. Jadi kalau mau iseng boleh baca-baca itu. Kalau mau iseng lagi juga bisa ngelihat biografi. Di sini ada biografinya Bu Mari Pangestu, Bambang Brojonegoro, Nurholis Majid, Natalia Sugagyo, Jerry Eng. Silahkan dibaca-baca di sini. Biografinya Ono juga ada sih. Jadi ini semua adalah Eisenhower Fellow. Bisa dilihat biografinya bagaimana orang-orang itu berkiprah dari mudanya sampai hari ini seperti apa. Ini semua ditulis pakai AI sih, tapi ya materinya ya dapat dari mana-mana, ya udah jadi bagus gitu. Oke, sekarang saya balik lagi ke buku ini. Membuat AI sendiri, open source. Oke. Kita akan masuk ke hasil ini. Cara instalasinya ada di sini. Oke, saya kasih lihat dulu dari halamannya aja ya. Ini peta besarnya, ekosistemnya kayak gimana, konsep dasar, menyiapkan ini di sini. Ini instalasi segala macam. Oke, mulai masuk di bab yang ini ya, bab 5 gitu. Pakainya Docker supaya gampang, gitu ya. Nah, saya akan coba ngasih hasil akhirnya dulu ya, hasil akhirnya aja. Sorry, salah klik. Nah, di sini 192.168.0230, portnya 3000. Ini yang kita lihat bukan LLM-nya, yang kita lihat adalah interface webnya ke kita, ke user. Ini Open Web UI, interface web yang ke usernya Open Web UI, di back-end-nya LLM. Makanya Olama sendiri makanya command line. Jadi kita kalau ke Olamanya langsung, command line tidak manusiawi. Kalau di usernya kelihatan manusiawi seperti ini. Ini ada model-model banyak. Dapat dari mana modelnya? Nah, kita bisa ngelihat ini olama.com. Oke. Bisa dilihat, masuk ke klik yang ini. Di sini ada model. Di sini ada modelnya, bisa kita lihat yang mana. Kalau mau ngelihat model, lihat pertamanya biasanya saya ngelihat yang ini sih. Berapa yang ngambil. Kalau dikit yang ngambil berarti ini model ini tidak favorit. Jadi gue tinggalin. Atau modelnya masih baru. Ini kayaknya model baru sih. Ini buat agentic engineering. Nah, ini udah keren nih. Our next generation flagship model for agentic engineering. Udah buat agentic banget yang ini ya. Jadi sekarang udah pada mulai arahnya ke arah agentic AI. Buat pakai bisa ngomong kemana-mana. Nah, tapi ini masih baru banget. Nah, cuman di sini dia mainnya di cloud. Nah, masalah nih. Karena kalau di cloud, kita ngomong ke cloudnya dia sih sebenarnya. Saya nggak akan pakai. Yang ini, 94, dia parameternya an open 30 billion MOE model from with 3 billion activated parameter. Jadi parameternya ada 3B sih sebenarnya, 3 billion. Konsekuensinya adalah RAM GPU-nya kira-kira ya kalau 30B ya 32 giga yang harus disiapin kira-kira kayak gitulah cara berpikirnya. Kalau kita load modelnya paling nggak dia akan minta sekitar 32 giga si VRAM yang ada GPU. Jadi cara milihnya gini, kayak kita yang kaum fakir GPU, kita nggak akan milih ini, nggak kuat. Cloud nggak kuat, kita lepasin. Jadi harus tahu diri juga. Kita tahu diri, oke, ini kita lepas. Ini baru, relatif baru, Gemma 4. Gemma tuh dari Google. Jadi Google punya model yang open source-nya, free, bisa dipakai sama komunitas. Ini Gemma 4 termasuk relatif baru. Nah, ini ada beberapa, ini kelihatan poolnya banyak ya. Udah langsung million poolnya. Yang tadi kilo, ini kilo, ini M. Soalnya ini Google langsung.
Jadi Google punya model bisa kita ambil. Ini ada versinya 2E, 2B, E, 4B, 16B, 31B. Yang dua ini yang 26 sama 31B butuh GPU yang gede, 32 GB. Harganya ya 50 juta ke atas lah harganya kalau yang ini. Ini oke kalau kita, tapi ini yang menarik dia udah siap juga buat agentic workflows ya. Jadi ini menarik banget karena dia siap dengan agentic. Yang model kecil, saya biasanya yang dilihat pertama kali adalah model yang ini aja. Karena VRAM saya kecil, jadi saya akan ngeliat yang ini. Ini masih oke, masih ke handle. Kalau sebetulnya kalau kita bikin RAG, Retrieval Augmented Generation, dengan knowledge yang bagus, kita bisa pakai model-model kecil 0,8B, yang paling kecil 0,27, dia 270M million model. Ini kalau B ini billion ya. Kalau million enak, kecil banget, kita bisa pakai mesin kecil. Qwen ini kalau nggak salah Alibaba, kalau nggak salah, harus dilihat lagi siapa yang bikin. Oke, ini kelihatan 6,2M yang ngepool, termasuk saya ngepool dia. Oke. Ini bisa hybrid 24B, ngeri banget. Nah, kira-kira kayak gitu cara ngelihat model. Nah, yang seru dari model ini ada yang buat translate ya. Kalau mau translate ada, coding ada, harus dibaca-baca ininya ya. Baca-baca keterangannya ya. Ada yang buat translation, ada yang buat coding, ada yang buat gambar, apa segala macam. Cuman yang penting lagi, satu lagi adalah embedding. Kita perlu banget model buat embedding. Kalau kita punya knowledge lokal, kita mau ngembed jadiin vector database ke dalam si rack-nya, kita butuh model-model embedding ini. Model yang tadi nggak kita pakai. Kita pakainya model embedding. Kalau buat konversi dari teks kita jadi vector database. Jadi embedding ini dipakai banget buat konversi tadi. Ada beberapa model. Salah satu yang favorit adalah Gemma lagi, embedding Gemma. Ini punyanya Google, 300M. Embedding kecil-kecil, modelnya nggak gede-gede banget. Ini Qwen 600M kira-kira, yang kecilnya. Kalau defaultnya yang ada di OpenWeb UI biasanya dia pakai Nomic Embed Text, defaultnya dia. Kalau mau rada gede ini bisa dicoba-coba sih, pakai yang mana. Cuman saya biasanya pakai yang ini. Cuman lagi nyoba-nyoba juga ke arah embedding Gemma. Soalnya referensi-referensi yang terakhir banyak ke arah sini sih. Embedding Gemma buat embeddingnya. Oke. Jadi kebayang ya. Gimana cara masukin model-model ini ke dalam mesinnya? Oke. Caranya sebenarnya bisa di search di buku. Cuman saya lebih gampang search di wiki saya ya. Ini saya punya wiki sendiri, onocenter.or.id/wiki. Saya masukin kata kuncinya LLM misalnya. Jadi catatan pendeknya ada di sini sih sebetulnya, curang banget. Ini gue masukin ke chat ya. Copy, saya masukin ke chat lah. Udah ada banyak pertanyaan ya. Oh, ini minta izin. Gemma 4 bisa diinstal di HP kita, nggak yakin gue. Tapi coba kita lihat dari gedenya aja ya. Nih Gemma. Tadi mana Gemma 4? Ini dia Gemma 4. Paling kecilnya yang ini nih. Jadi HP kita perlu install lama ya. Jadi install lama, kemudian kita load ininya, kita pull model yang ini. Nah, konsekuensinya paling enggak kita butuh memorinya, ini kan 2B ya, 2 gigaan lah kira-kira. Saya HP gue nggak berani ngomong, ngeri. Maklum HP gue kan HP murmer, HP-nya mereknya Casio, dikasih anak, kasih orang. Jadi kira-kira kalau mau dicoba yang ini, cuman saya nggak berani sih. Saya lebih ke komputer. HP-nya pakai browsernya aja.
buat akses ke sininya. Kalau saya, jadi bisa dicoba, tapi ini kelihatan dia butuh 2 giga paling nggak, gitu ya. Gitu, kira-kira. Oke, sekarang balik deh ke dia. Nah, sekalian sampai di sini, sekalian saya kasih lihat cara nginstallnya di server ya. Jadi kata kuncinya onocenter onocenter.or.id/wiki, terus masukin kata kuncinya LLM, nanti masuk di bagian bawah sini ada cara instalasinya. Oke, perhatiin di sini ada yang desktop, yang bawah ini server. Sebenarnya desktop dan server sama aja sih caranya. Bedanya desktop ada GUI aja, lebih berat. Cuman jadi kejadiannya ini bukan rahasia juga sih sebenarnya. Jadi teman-teman Nvidia lagi roadshow, jadi saya, Pono bisa ikut roadshow nggak sama Nvidia? Ya oke lah. Jadi dia roadshow, karena roadshow saya nggak bisa bawa server gitu. Saya butuhnya supaya waktu presentasi keluar GUI-nya ya gue bawa komputer yang desktop gitu, bisa laptop gaming atau apa. Makanya saya installnya di desktop supaya grafiknya masih ada, command line-nya ada, double garden gitu. Kalau yang normal saya pisahin server sendiri, klien yang akses pakai ini sendiri. Nah, saya akan ngasih lihat cara misalnya. Ini sebenarnya ada beberapa yang ini pakai GPU, tapi semuanya Docker, semua pakai Docker juga. Terus di bukunya akan pakai Docker supaya gampang, nggak usah pakai otak. Jadi karena udah tua nggak mau pakai otak. Jadi ini pakai GPU, ini tanpa GPU, ini ada N8N-nya, ini pakai Postgre, ini ada ComfyUI segala macam. Oke, jadi kalau yang tertarik pakai grafik segala macam, ComfyUI bisa dimasukin. Nah, di sini gue makainya wiki ya. Kalau ngeliat buku, kata-katanya banyak banget kalau di buku sih. Jadi nggak ada yang ada di lampiran, suka ada sih. Saya masukin juga di lampiran cara-caranya. Cuman kalau kerja sehari-hari saya makainya ini, tinggal copy paste aja sih kalau nginstall dari sini. Lemot pisan, lemot pisan. Alah, ini dia. Oke. Yang ininya remote nih. Coba. Keluar yang ini. Ada yang cepat, ada yang lambat ya. Jadi ini catatan instalasi. Kalau ini instalasi Docker tanpa GPU. Kalau kita mau install GPU, kita harus install CUDA segala macam di situ ya. Nanti harus dimodif sedikit di file Docker ininya, Docker Compose-nya. Jadi logika berpikir, saya akan coba logika. Yang penting kita harus install Dockernya diinstall di sini. Ini Docker kita install supaya siap buat narik Docker yang dibutuhin. Kalau kita ada GPU, kita perlu tambahin instalasi CUDA di sini. Nah, ini yang nyebelin banget di sini. Ini butuh waktu lama. Di komputer saya lama, di internet saya lama banget buat narik-narik kayak ginian. Ini kelihatan saya makainya 570 ya. 570. Mana? Oh, ini nih. 3050. Oke. Bisa kelihatan di situ. Ya, terus tapi kalau mau detailnya installnya di buku-bukunya udah lebih bagus sih, caranya udah lebih terstruktur. Yang ini caranya rada gombal. Nah, cara yang ini nggak bagus kayaknya. Jadi yang di bukunya itu udah di sini Docker Compose sendiri soalnya. Kalau di buku dia pakai Docker spasi Compose. Jadi Dockernya udah siap Compose. Kalau yang ini Docker Compose file sendiri, beda. Jadi kalau mau pakai cara ini jalan, nggak masalah. Kalau mau ikutin buku, nanti Dockernya udah siap buat Docker spasi Compose pool gitu. Poolnya ngambil dari sini ntar. Kita harus nyiapin file Docker Compose ini ya. Oke, jadi ini harus disiapin. Docker Compose-nya siapin, kemudian file ini kita siapin juga nih. Nah, di sini yang horor nih waktu nyiapin file ini. Ini kebetulan disiapin buat Olama. Ini Olama segini sama OpenWeb UI. Udah, titik. Nggak ada yang disiapin lagi.
Dan yang masalah dengan Ollama di sini deploy-nya pakai CPU tanpa GPU. Nah, kalau cuman kita mau belajar Ollama sama OpenWebUI, ini bisa jalan. Kalau kita pakai di HP, ini doang. Ollamanya doang sih sebenarnya di handphone. Karena handphone juga kan Linux ya. Jadi kita bisa install. Jadi saya waktu itu saya ngoprek sama temen dari Bloomberg kalau nggak salah. Orang media lah. Tapi tukang ngoprek. Parah itu. Dia orang Jerman atau orang mana, tapi jadi orang Indonesia dia. Nah, dia ngoprekin ginian sih. Nah, udah. Dia kasih lihat nih, gue jalan di HP gue. Oke. Nih gitu ya. Nah, cuman gini doang kita siapin ini. Ini siapin. Nah, kemudian Docker Compose up. Tergantung apa yang kita siapin. Saya akan coba masuk ke mesinnya. Clear layar. Exit dulu ya. Ini masih di komputer saya akan masuk ke mesinnya. 192.168.230 423.456. Jadi sekarang saya ada di mesin, di server yang tadi yang kita lihat. Digedein biar rada enak. Dia kalau nggak salah saya taruh di OPT. Ini dia AI Stack. Ini dia ada di sini. Jadi ini ngikutin di buku kira-kira kayak gini, ada di OPT AI Stack. Nah, Docker Compose-nya kalau kita lihat Docker Compose-nya, nah ini udah lebih rumit nih ya. Ini ada Ollama pakai GPU. Oke, ini dia makhluknya. Kalau pakai GPU, nah ini bedanya di sini ntar. Kita nambahin GPU. OpenWebUI sama sih. Cuman kita ngasih tahu lu ngomong sama Ollama di port 11434. Nih perlu, tapi entah kenapa tiap kali nggak connect juga, akhirnya saya harus set ulang gitu. Nah, kemudian buat otomasi saya makanya N8N, dia diaktifin di sini. Kita perlu ini perlu dimasukin nih username password yang ini supaya defaultnya kita ngontrol. Kalau nggak kita harus ngeliat ke log soalnya. Males ngeliat log. Jadi kalau kita pengen ngontrol username password adminnya apa, kita harus masukin di sini nih. Oke. Ini masih ditutup nih pakai pagar. Oke. Terus nih kita bisa lihat hostnya 192.168.0230, portnya 5678, URL-nya apa segala macam. Nah, sekarang yang seru dari sini, kalau di sini kan kalau kita lihat dia sorry, latest. Oke. OpenWebUI-nya juga latest atau main. Nah, N8N-nya saya nggak pakai latest, perhatiin di sini nomornya ini penting. N8-nya tidak latest, dia pakai versi yang lama, versi 1.123.9. Kenapa pakai yang ini? Soalnya kalau pakai yang latest, pakai yang baru, si N8N ini saya kasih lihat masalahnya di sini deh. Ini ya, ini N8N. Saya masuk yang ini aja ya. 230. Saya akan create workflow. Nah, ini saya makainya 1.123.9. Ininya ada tulisan inactive. Ini bisa kalau sudah ada apa sih namanya? Sudah ada workflow di sini, ini saya bisa aktifin. Kalau saya aktifin, dia akan on terus. Jadi kalau N8N yang normal, yang latest, ini nggak ada nih. Tombol ini inactive ini nggak ada. Konsekuensi yang terjadi adalah dia di-trigger, si workflow di-trigger sama kita. Jadi si admin nge-trigger, lu jalan dia. Lah kalau kita udah mainan interaksi pakai WhatsApp, pakai IoT apa segala macam, kita berharap dia nyala terus dong. Kalau ininya kagak ada, kagak nyala dia. Ini nyebelin banget, ini makhluk ini nyebelin. Saya belum tahu solusinya, jujur saya belum tahu solusinya gimana cara ngakalin supaya ini bisa aktif terus-terusan. Akhirnya saya turunin versi ke versi 123 versi 1.123.9 baru dia on terus
Gitu. Jadi ada ceritanya ini semua sih. Tapi itu cerita itu terjadi karena penderitaan. Ini kenapa gue kagak on akhirnya pas nyari ngobrol sama Regi, satu orang doang yang tahu sih, gila tuh, ngobrol sama banyak orang gak ada yang ngerti, satu orang doang yang tahu, akhirnya bisa berhasil. Oke, ini beres ya. It's mana tadi teh? Oh, masuk sini tadi ya. Oke. Jadi N8-nya bukan yang latest. Kemudian wahanya ini install wahanya di port 3001. Nah, kalau kita punya ini waha yang free, dia cuma bisa waha buat WhatsApp ya, buat interaksi WhatsApp. Yang free cuma satu SIM card aja dia ngomong. Nah, yang jadi masalah seringkali kita perlu ngomong dengan banyak SIM card. Ya bisa sih, tinggal bayar lisensi, dia buka tuh. Biasa. Ini kaum fakir kan males bayar lisensi ya. Ya udah. Kenapa? Oh, ini istri saya lagi cari headset. Ini headset. Wow. Oke. Jadi kalau kaum fakir kan males pakai banyak lisensi. Jadi kita install lagi tapi portnya dirubah. Jadi kita install aja terus beberapa biji dengan beda port. Ini kan port 3001, nanti ada port 3002, 3003 dan sebagainya. Nah, ini yang seru di sininya nih. Adminnya bisa kita set username password adminnya, terus nanti webhooknya bisa ngomong ke sini. Buat webhook tuh biar si handphone bisa komunikasi ke makhluk ini, kira-kira kayak gitulah. Oke. Lewatnya web. Jadi cuman kayak gini sih cara instalasi Dockernya kayak gini kira-kira. Oke. Nah, sekarang kalau kita onin, ini tutup. Sorry. Docker, compose, pull. Kita pull dulu. Harusnya sih, tapi kalau mudah-mudahan nggak ada masalah ya. Gila lu. Oke. Yang rada rebek itu N8 OpenWebUI. Oke, dia cuma pull 1,6 giga nih. Kalau NVIDIA saya masukin ke OpenWebUI, dia pullnya 5 giga. Jadi kacau banget tuh OpenWebUI. Jadi ada versi OpenWebUI yang GPU-nya ada di OpenWebUI juga. Nah, ini masalah kalau GPU ada. Ini kelihatan nih harusnya nggak gua pull ya. Ini internet gue jadi lemot, dia nge-pull segini nih, gede, parah. Ya udah, mudah-mudahan internet saya nggak putus. Saya lagi nge-pull. Kalau udah pull ya udah, saya harusnya cuma ngasih lihat ini doang lah, nggak usah di enter lah tadi ya. Tapi ya udahlah, ke enter mau diapain? Oke. Kalau udah ini kita compose up, dia nyala. Nah, kita bisa lihat pakai Docker PS. Si softwarenya apa aja yang ada di sana, Dockernya apa, kontainernya apa aja yang jalan. Nah, kalau mau ngupload si modelnya, kita bisa pakai yang ini. Saya akan masuk ke dalam Dockernya Ollama. Saya bisa jalin Ollama di situ juga sih kalau mau. Cara lain kita bisa pakai Docker exec ini kita bisa langsung dipakai buat pull. Sebetulnya bisa buat ngambil model sebenarnya Docker. Cuman kalau mau males, ya udah saya masuk ke dalam Docker, kemudian kita bisa list, terus bisa pull satu-satu mau model yang mana. Nah, ini kata-kata Gema 3 lama apa segala macam kita ngelihatnya dari sini, dari ollama.com search ini ya, ollama.com model ini ya. Jadi kita lihat dari sini. Ntar belakangnya ini kalau saya balikin, mana ini dia. Ini kan tulisan 1B, 2B, 1,5B, 1,7B, mini, 1,1B, chat, segala macam. Ini semua datangnya dari sini. Ini cloud, ini 30B. Nah, itu datangnya dari belakang, tag-tag yang ada di belakang sini sih. Dari tag ini yang kita masukin ke dalam modelnya. Supaya dia tahu dia ngambil model yang mana. Kalau enggak, dia bingung sendiri ngambil model yang mana. Soalnya modelnya banyak nih. Gema 4 aja ada berapa banyak. Gitu. Ini relatif masih baru sih Gema 4. Coba gua klik ya. Ini baru loh Gema 4. Yang gua ambil masih 3 nih. Updated yesterday, anjrit.
Yesterday. Parah. Parah banget. E4P latest 9,6 giga. Tapi kalau saya download parah nih. Soalnya dia 9 giga, 7 giga, 20 giga, parah semua ini. Tapi GPU saya kuat ya, sampai sini kuat ya. Sampai sinilah kuat lah. Kalau yang sini ngeri. Nggak berani gue. Nyerah. Maklum. Fakir. Jadi kalau lihat catatan saya, paling pol Gema 3 sih. Paling polnya Gema 3. Itu juga 4B yang saya berani ngambil. Yang lainnya nggak berani ngambil. Cuman saya juga download yang coder dan sebagainya. Oke. Ini beres. Ini poolnya udah beres belum? Ya. Ya. Oh, lama latestnya lama ya. Salah strategi saya. Ya udah. Karena dia lagi download, tapi udah kebayang ya. Jadi caranya nanti saya masuk ke dari komen lain tadi, saya akan jalanin ini sih. Saya akan masuk ke Dockernya Ollama. Ini Docker exec -it Ollama /bin/bash, itu saya masuk ke shell-nya Dockernya Ollama langsung. Di Dockernya Ollama saya bisa jalanin list buat ngeliat Ollama list, kita bisa lihat model apa aja yang ada, terus kita bisa pull. Tergantung ngikutin ininya. Tapi kita dalam kepala harus sadar diri lah, GPU-nya berapa gede gitu. Harus sadar diri GPU-nya berapa gede, kira-kira kayak gitu. Untuk ngelihat kondisi GPU-nya, saya akan coba masuk lagi ke server 230. Saya gedein ya. Soalnya di terminal yang satu lagi download, jadi nggak bisa dikerjain. NVIDIA SMI. Oke. Yang ini yang 230 4060 dia, RTX 4060, memorinya cuma 8 gigaan. Kira-kira kayak gitu sih. Jadi 4060 8 giga dia. Nah, yang satu lagi 183. Oke, saya gedein biar enak lihatnya. NVIDIA SMI. Dia RTX 3060, memorinya lebih gede, 12 GB lah, kira-kira. Jadi yang ini lebih gedean. Nah, kalau boleh ngomong jujur terus terang, kita yang di lapangan, mainan AI, yang penting bukan 3060 atau 4060-nya sih. Itu, kalau kita akan cenderung lihat ke sininya. Walaupun dia 4060, karena VRAM-nya cuma 8 GB, yang satu lagi 3060 VRAM-nya 12 GB, saya akan milih yang ini sih sebetulnya, karena dia lebih kenceng daripada yang satunya lagi. Jadi ini saya akan milih yang ini. Cuman pakai RTX yang 50 yang seri yang 5000 itu dia punya kemampuan jauh lebih cepet Parah banget yang itu. Jadi ini ya oke, kita ada masalah ini, tapi ini juga pengaruh kalau udah main yang 5000 ya, seri 5000. Ngaruh banget. Oke. Nih, nah sekarang saya akan coba ngasih lihat. Ini udah Gema. Nah, sekarang saya akan ngasih lihat cara mainnya dikit lah. Itu karena 230 lagi apa? Pull. Gara-gara gue enter lagi bego. Saya akan main jangan di 230, saya pakainya di sini aja ya. Di 183. Untung gue punya dua mesin sekaligus. Nah, di sini kita bisa nanya siapa presiden Indonesia misalnya. Indonesia. Ini lagi pakai model P3 ini. Kita bisa tambahin mau pakai model mana lagi. Jadi bisa gitu sih. Ini modelnya apa? Misalnya saya akan pakai Gema 3. Jadi dua model sekaligus. Kalau ini mau diganti juga boleh. Misalnya saya pakai di lama 31B. Gue nggak berani ngambil yang gede-gede, takut. Ini oke, dua model sekaligus, dia akan keluar dua jawaban dari dua model yang beda ya. Oke, saya akan send. Kelihatan dia dua jawaban. Kalau modelnya 3, dia akan punya 3 jawaban. Jadi kita bisa compare langsung beda-beda model dengan cara seperti ini. Kita plusnya ditambahin model apa, dia nanya. Oke, jadi kita si ini lebih cepat, lama 3 lebih cepat, Gema lebih lemot.
Tapi dia 4B soalnya, ya pantas lemot. Saya tidak memiliki informasi tentang siapa ini 2023 masih Presiden Jokowi. Jadi dia terminate si modelnya di terminate 2024. Jadi data yang ada di model itu sampai 2024. Jadi dia nggak bisa jawab presiden yang hari ini. Kira-kira kayak gitu sih. Gila, Gema 3 lama banget ya? Oke. Tuh, udah lama jawabannya kayak gini doang. Mendingan lama berarti. Bagus dia jawabannya. Oke, ini beres ya. Nah, terus kemampuan apa lagi yang bisa kita eksploitasi dari sini supaya kita bisa mainan rack dan sebagainya. Nah, di situ kuncinya di sini. Ini ada ruang kerja, workspace. Oke. Kita bisa bikin model tambahan dari model yang kita punya dan kita bisa masukin knowledge di situ. Ini namanya rack-nya tuh ini. Retrieval Augmented Generation tuh ini makhluknya. Menunya dari mana di sini? Pengetahuan, knowledge. Ini yang keren. Cuman teknik yang saya pakai masih salah. Ini saya kasih dulu tekniknya salah. Saya masih harus bikin sebetulnya knowledge-nya pakai, kalau nggak saya bacain bukunya dikit ya. Ntar, mana tadi teh? Ini dia. Agentic corpus. Saya masuk yang corpus ya. Yang corpus untuk rack. Nah, ini penting banget, tapi ini saya masih, jadi cara saya belajar tuh gitu. Saya bikin buku aja buat belajar, saya bikin buku. Sambil belajar bikin buku. Ya, gila lu ya. Ini buku dibikin sama orang yang lagi belajar sih sebenarnya, jangan khawatir. Kemudian saya kasih contoh template-nya ya. Ada template-nya nggak di sini? Ada sih harusnya. Orang gue yang nulis ingat ada template, cuman di halaman berapanya nggak ingat. Ntar gue download dulu untuk dokumen Rack Ready. Coba halaman 59 meren ya. Ini ya, ini aja ya. 59 tadi. 59. Oke. Ini bentuknya kayak gini nanti. Dokumennya harus kayak gini. Ya, bentuk-bentuknya kayak gini lah. Jadi, nah, kita perlu metadata seperti ini. Jadi sih, dokumennya teks biasa, bukan PDF. Ini teks, file ASCII teks biasa. Dan ini adalah bukan JSON, bukan markup. Kalau kita tahu PHP kan markup language ya. XML tuh markup language. Kalau ML tuh markup language. Kalau yang ini MD. Jadi ini markdown, bukan markup. Dia pakai markdown, labelnya kayak gini-gini nih. Oke. Ini, terus ini labelnya. Kalau ini tuh apa sih? Bold, kayak gitu. Jadi bentuknya dokumennya kayak gini ntarnya. Jadi kita perlu konversiin dari file-file PDF yang kita punya ke bentuk-bentuk kayak gini. Bentuknya file teks biasa. Tapi nanti di sini kita bikinin ini juga ya. Kita bikin teksnya, kita masukin situ. Yang penting dari file teks tadi, di atasnya harus kita masukin kayak ginian nih. Ini metadatanya ya. Metadatanya harus masukin kayak gini. Kunci dari metadatanya adalah makhluk ini nih. Label. Ini yang penting banget. Dan ini harus konsisten, karena satu buku itu atau banyak sumber pengetahuan pasti banyak label. Nah, kita harus bikin supaya labelnya konsisten semua. Supaya waktu kita search si dokumen, dia langsung lihat label-label ini. Oke, ini lagi searching soal SOP. Ini lagi searching soal apa gitu. Jadi misalnya kita lagi urusan bikin rack untuk sensor IoT. Nah, ini labelnya harus kita yang ngarang label ya. Kita harus ngarang labelnya apa. Nah, supaya waktu search, si olamanya search, dia akan lihat ini nih. Label ini nih. Gitu. Jadi ini manual. Ini manusia yang bikin. Bukan AI. Horor ya. Ya kalau nggak gitu udah goblok itu gimana? Emang tolol mau diapain ya? Nah, semuanya MD kayak gini. Ini dapat kayak gini dari mana contohnya? Ini contoh, saya kasih contoh aja ya. Grok misalnya. MD juga dia outputnya semuanya bajingan nih Groknya. Oke, misalnya Grok, gua tanya sesuatu ya. Buatkan how to cara instalasi misalnya Apache 2. Oke.
Ini biasa aja kan, kita semua tahu jawabannya lah harusnya. Ini bagus nih, prasyarat apa segala macam. Oke. Ini cara-caranya ya. Ini biasa lah. Kita copy nih. Ini copy nih, copy. Saya masukin ke Notepad. Nah, kelihatan nih. Ini kan MD semua jadinya. Jadi sebetulnya dokumen yang dipakai MD Markdown. Jadi formatnya Markdown kayak gini, dan ini yang harus kita save tapi kita perlu ngasih ini dulu ya. Nanti di dokumennya kita harus kasih metadata ya. Mana tadi teh? Metadata. Mana sih tadi? Dokumennya lagi baca mana tadi? Saking banyaknya lupa sendiri tadi. Ini ya, salah. Ini dia. Kok balik ke sini? Tadi 50 sekian kalau nggak salah ya. 59 kalau nggak salah. Salah sih ya. Lupa. Aduh. Apa salah ngelihat gue? Nah, ini dia. Ya, ini dia. Oke, ini dia ya. Ini kita tambahin ke dokumen. Jadi kita bisa dapetin filenya bentuknya file MD, kita tambahin ini di save ke satu folder. Jadi bentuknya satu file. File-file ini yang diupload ke sini. Ke sini. Salah. Ya, oke, benar. Masuk sini. Jadi caranya di sini kita bisa bikin knowledge tambahan. Misalnya kita bisa create new knowledge, kita tambahin misalnya saya pengen soal IoT. What are you? Ini mah cuma description aja ya. Ini isinya tentang segala macam IoT gitulah ya. Apakah knowledge ini bisa diakses sama orang lain? Kok nggak bisa diklik sih? Kok nggak bisa diklik? Alah, sih. Oke, mudah-mudahan bisa diklik sekarang. Ya udah, create knowledge dulu lah. IoT lagi. Bisa nggak diklik? Bisa. Public supaya semua orang. Jadi knowledge kita yang user di mesin ini bisa akses juga. Kita create knowledge. Nah, ini knowledge ini bentuknya file. Kita ada plus di sini. Ini ada knowledge IoT, ada plus di sini. Kita klik di sini, kita bisa upload file atau upload directory. Jadi PR kita semua kalau emang kita pengen bikin AI-nya pinter, ya udah kita kumpulin buku-buku yang PDF kita konversiin dalam bentuk MD tadi, terus tapi jangan satu buku satu MD ya. Sarannya sih, saran yang selama yang saya pelajari ya, sebaiknya tergantung gedenya sih, bisa satu subbab satu MD, tapi nanti yang urusannya nanti di metadatanya harus dibikin sama semua nih. Ini buku tentang apa, supaya kalau si AI-nya searching, dia bisa search ke kata kunci yang sama, buku itu kebaca semua. Jadi kuncinya yang di ini tadi, mana sih file yang mana tadi? Ini ya. Di labelnya ini, topik labelnya. Oke. Yang lain nggak terlalu, yang kena search yang ini terutama. Oke, topic labels. Dan itu harus konsisten ke semua file. Jadi kalau filenya tentang IoT, bisa kita masukin label satu file ini beberapa label, nggak masalah. Jadi ini kayak supervised learning sih kategorinya. Ini supervised learningnya di sini. Itu ya. Jadi kita bisa nge-labelin semuanya, ya udah. Nanti kalau di search, file-file itu kebaca semua. Ini yang saya udah berapa bulan nyari ini. Kenapa dia baca cuma 2 file? Padahal saya nguploadnya 1000 file, kan sebel banget ya. Udah, akhirnya saya baca. Ini hasil baca nih, belum saya tes ya. Ini mudah-mudahan nggak terlalu salah banget sih. Mudah-mudahan pakai doa. Mudah-mudahan nggak terlalu salah banget. Jadi kuncinya di sebelah sini kayaknya. Udah gitu. Nah, sekarang prakteknya. Kita akan coba praktekin. Oke. Kita, karena filenya belum ada, saya akan upload file PDF aja. Misalnya, ini saya file sembarangan ya. Ini kebetulan saya lagi nulis buku tentang budgeting,
bagaimana pembuatan anggaran di pemerintahan atau di perusahaan dibantu AI. Ya udah. Tapi ini nggak ada hubungannya, ntar bisa di delete lah gampang. Ya udah gini doang sih, upload nih langsung dia. Nah yang terjadi di sini, dia sedang melakukan embedding. Jadi dia akan konversiin si file PDF tadi supaya jadi embedding, jadi vektor, jadi angka, dimasukin ke vektor database. Nah di sini udah masuk satu ya. Nah, oke. Ini kita bisa masuk, tapi ini nggak bagus ya, maksudnya bukan PDF ini. Jadi saya, yang ada di kepala saya sekarang adalah saya harus konversiin PDF ini jadi file teks, nanti file MD tadi. Nah itu yang diupload yang MD tadi dimasukin. Nah kalau mau gelo supaya dia bisa search langsung, saya bisa masuk ke model ini, kita bikin model baru. Jadi dari model yang ada, saya bisa bikin model baru. Kalau yang ini kalau masuk ke new chat ini kan modelnya dipilih dari sini ya. Modelnya dipilih dari sini, mau pakai model yang mana. Nah, tapi kalau model baru kayak gini, saya harus gini dulu. Misalnya saya pengen nanya tadi soal budgeting, saya kasih tanda pagar di sini. Pagar, dia kasih tahu knowledge mana yang saya ambil. Jadi dia bisa kayak gitu juga sih. Kita pakai pagar, nanya knowledge mana yang kita ambil. Tapi ini jadi manual banget kan ya. Jadi tiap kali dia harus kita manualin gitu, model mana yang diambil. Ini kalau udah IoT ya, buku-buku yang ada dalam folder IoT kebaca semua. Terus misalnya jelaskan tentang budgeting. Karena ini bukunya budgeting, gua tahu. Budgeting bisa gimana sih? Budgeting. Karena saya udah masukin, wah ada 2 model. Gimana dimatiin aja padahal. Ya kagok. Gila, yang ini lebih cepat ya, lama 3 lebih cepat nih. Nah dia langsung creating budget. Nah, ini langsung dari buku yang diupload tadi dia. Dalam buku ini penulis menekankan pentingnya ini dia ngambil referensi langsung dari bukunya. Jadi dia tahu bukunya yang mana gitu. Bagusnya gitu sih. Dan dia tak ngasih tahu ada satu source yang kita pakai untuk jawab pertanyaan itu. Oke. Jadi ini gua minusin aja lah. Nah, ini beberapa kali dia. Keren, Bo. Keren. Gitu ya. Jadi tekniknya kayak gitu. Cuman ini masalah. Ini jadi masalah karena ininya jadi nggak natural banget. Kita harus kasih tanda pagar. Oke. Ini gua buang dulu nih. Dia mah gua buang. Nah, udah tinggal lama 1 ya. Nah, supaya bisa otomatis dia nyari knowledge-nya, saya harus masuk ke workspace, ruang kerja ini. Saya bikin model baru, di mana model ini akan ngomong ke knowledge yang saya upload. Ini kita punya koleksi knowledge namanya IoT. Kemudian saya bikin model yang knowledge IoT-nya kita tempelin. Caranya gimana? Kita bikin new model dulu. New model, kita create. Nah, di sini kita bisa set yang bisa akses siapa aja. Saya maunya yang bisa aksesnya publik. Nggak bisa dia bisa. Publik. Oke. Kalau publik to write access ya. Gila aja dah gue mah. Orang IP-nya 192.168 mau ini juga susah. Nih udah publiknya bisa. Sebelum terlalu jauh, ini lagi azan nih. Ini yang ngasih tahu aja ke teman-teman aja ya. Ini anak saya kayaknya lagi berinteraksi sama teman-teman di SKK Migas, anak. Jadi kemungkinan kayaknya teman-teman SKK Migas lagi komunikasi buat nawarin magang. Dia selesai S2 AI sih sebetulnya. Terus bisa nggak magang? Ya pertanyaan magang doang sih. Jadi kemungkinan dia akan magang di SKK Migas. Backgroundnya dia S1-nya komunikasi, S2-nya AI. Jadi kemungkinan dia akan magang di sana. Dia bikin ini. Ini yang bikin dia loh, bukan Ono. Yang install ini dia. Gue bilang, lu kerjain dah biar lu rada pintar dikit urusan command line Linux. Jadi dia yang bikin ini sih. Anak komunikasi. Tadinya dia udah alergi ngelihat bapaknya megang server. Lama-lama ternyata duitnya ada di situ, dia pindah. Oke, sekarang balik ke sini ya. Dia nanya model dasarnya dari mana. Nah, kita bisa klik di sini. Saya masukin lama 318. Saya pakai ini lama 321B. Jadi model dasarnya ini
Dia modelnya tetap pakai model ini. Kita kasih nama modelnya misalnya apa? IoT. Suka-suka sih nama modelnya apa aja. Kita kasih nama modelnya IoT. Dia akan nempelin knowledge IoT. Jadi kita bisa select knowledge-nya apa yang kita tempelin di model tadi. Jadi file-file markdown dari buku-buku PDF tadi harus, ini PR buat Ono ya. Ono harus bikin buku-buku tadi supaya jadi file MD, kemudian dimasukin dalam folder, diupload semuanya nih, masukin ke dalam ini. Jadi saya punya model baru namanya IoT, dasarnya adalah lama 32.1b plus tambahin model ini. Nah, dia langsung bisa jawab. Nah, ini saya simpan ya. Oke. IoT. Oke. Ya udah, simpan. Oke. Jadi saya punya model namanya IoT by Zack, nama anak gue. Langsung otomatis keluar namanya dia ya, brengsek, bukan nama gue. Ya udah. Ini ada model namanya IoT, udah gitu dia akan nempel ke lama 32.1b. Terus dokumen yang pengetahuannya diambil dari folder yang ini. Ini cuma isinya satu buku doang ya buat demo ini aja. Nah, sekarang kalau udah kayak gitu, kalau dimasukin ke new chat, ini kan masih model yang lama, Pi lama 3. Nah, kalau kita turun ke bawah, ini ada model tambahan yang kita bikin nih, IoT. Nah, kita pakai IoT. Kalau udah pakai kayak gitu, kita nggak usah pakai pagar lagi sekarang. Jadi kita bisa bikin tadi jelaskan tentang budgeting. Oke. Dia langsung jawab soal budgeting. Dia langsung ngebaca knowledge lokal yang kita bikin. Konsekuensi dari sini apa? Konsekuensinya adalah si knowledge lokalnya kita bisa bikin knowledge tentang tergantung kita kebutuhan kita ya. Misalnya kita pengen urusan IoT lah buat kerjaan yang di lapangan lah. Ya udah, kita bikin rek lokal khusus buat kerjaan itu aja. Misalnya IoT atau misalnya buat keuangan Pertamina lah, apa yang nggak mungkin kita upload ke ChatGPT. Kita bisa bikin knowledge lokal dan kita bisa bikin rek lokal, dan kalau ditanya dia ngerti banget gitu. Contoh yang lain yang dibutuhin, ini yang contoh yang dikerjakan di Pemkot ya, pemerintah kota Tangerang Selatan. Mereka bikinnya buat help desk sih sebetulnya. Jadi caranya adalah kita harus ngupload semua dokumen-dokumen peraturan yang ada. Cuman ini cara berpikirnya masih salah ya. Jadi yang diupload PDF ternyata itu nggak bagus. Jadi kita harus ngupload markdown tadi, dikasih metadata supaya pas dicari apa segala macam dia langsung tahu jawabannya. Nah, konsekuensi dari situ waktu bikin metadata harus ada orang-orang yang ngerjain secara manual dan ngelabelin yang bener. Nggak boleh sembarangan nih labelnya, supaya kalau pas dicari dengan keyword itu langsung kena ke label itu, langsung semua yang dengan label itu kena semua. Nah, ini kerjaan manusia. Jadi proses pelabelan itu manusia banget. Si AI-nya goblok soal bagian yang itu. Nggak bisa. Harus orang yang ngerjain. Biar AI-nya kelihatan pinter. Nah, yang terjadi di Tangerang Selatan, di Pemkot itu, mereka bikin help desk, supaya pegawai kalau mau nanya apa-apa, masyarakat mau nanya apa-apa, bisa lewat AI, dijawab pakai WhatsApp sih. Jadi AI yang interaksi pakai WhatsApp, mereka bisa nanya dengan bahasa manusia biasa, pakai Waha, nanti dia akan nanya ke si AI-nya lewat model yang kita buat ini. Jadi itu yang sedang terjadi. Jadi enak sih sekarang sebetulnya. Jadi kalau tadi kan saya pakai pagar, karena saya belum bikin modelnya. Setelah saya bikin model yang diperkaya dengan knowledge lokal tadi, kita udah set aja modelnya yang ini. Dengan kondisi seperti ini, kita bisa ngomong ke N8N nih sekarang. Coba sebelum masuk, saya pengen lihat ada pertanyaan kagak ya? Oh, masih yang tadi ya? Kalau ada pertanyaan, silakan terus di chat. Ini gue ngomong mudah-mudahan nggak terlalu berat ya. Tapi kalau udah pernah ngikutin training yang Python segala macam, harusnya omongan saya yang kayak gini mah nggak terlalu berat lah. Oke, sekarang saya akan masuk ke N8N. N8N fungsinya kira-kira gini. Ini N8N.
Fungsinya adalah dia buat nyambungin berbagai. Jadi kalau LLM Olama itu dia atau ChatGPT atau segala macam kan interface-nya ke yang ini tadi ya, ke manusia biasa. Ini interface-nya ke manusia. Nah, yang seru adalah gimana caranya ini bisa kita ajak ngomong ke yang lain. Bisa ngajak ngomong ke database lah, bisa ngajak ngomong ke sensor, IoT, apa segala macam. Bisa ngajak ngomong ke mana-mana. Nah, untuk bisa berkomunikasi, nggak bisa dia suruh ngomong langsung. Nah, untuk bicaranya kita makainya yang ini. Pakai N8N ini buat ngomong ke yang lain. Gitu ya. Jadi yang ngomongnya pakai ini fungsinya buat nyambungin itu semua. Oke. Kalau kita saya start from scratch, saya akan start bikin. Cuman kalau bikin kayak gini males banget sih, jujur. Saya juga males, soalnya ini banyak banget. Kalau kita search, oke. Kita bisa search macam-macam di sini, oke. Kalau mau lihat apa aja yang ada, kita bisa plus di sini. Notes apa aja yang ada, kita plus di sini. Ini note-nya banyak. Nah, ini jadi masalah nih. Kalau buat pemula, saya kategori pemula sih sebenarnya. Pusing, mana yang harus dipakai? Jujur, waktu saya belajar pertama kali puyeng sendiri. Ini ada trigger manual, ada on app event, ada on schedule, ada webhook call, ada on form submission, ada apa segala macam. Yang cocok buat saya yang mana? Ini belum urusannya kalau misalnya gue pengen ngomong ke MySQL misalnya. No, ada MySQL. Saya pengen ngomong misalnya ke Waha. Ini Waha nggak ada dia, gue harus install manual. Itu dia mainnya webhook nantinya. Web, ini ada webhook, ada webflow, ada web apa segala macam. Jadi banyak pilihannya, banyak banget. Karena pilihannya banyak, pusing sendiri akhirnya kan. Ini semuanya gila, ini banyak free-nya sih. Tapi ada yang pakai license, ada yang pakai bayar apa segala macam. Tapi banyak yang free sih. Kita juga bisa bikin apa sih namanya, bikin ini sendiri. Jadi taktik yang saya pakai biasanya kalau udah sampai level yang ini, saya pakai ChatGPT. Jadi cara begonya sih pakai ChatGPT aja sih sebetulnya. Saya nggak akan pakai ChatGPT dulu. Anak gua nginstallnya yang ini lagi. Ini contoh, ini saya bedain nih. Ini perhatiin nggak ada, yang ini ada ininya ya, ada inactive nih. Yang ini kagak ada nih. Masalah nih. Dia nggak bisa nyala 24 jam. Jadi ini bedanya di sini. Dia pakai yang latest soalnya. Saya pakai yang, ya si Ono hidupnya lebih susah daripada anaknya soalnya. Jadi saya makin yang ini nih, ada inaktifnya. Kalau dia nggak. Oke. Kalau kita sudah punya, kalau kita mau masukin sesuatu ya bisa diginin sih. Misalnya chat message. Oke. Nah, ini buat chat. Jadi kita bisa masukin chat di sini. Oke, ini ada chat. Ini ada di bawah nih chatnya nih. Ini chatnya ada di bawah. Kita bisa masukin chat misalnya. Ini kita type misalnya hello atau siapa presiden Indonesia. Ini chat doang nih. Enter, kirim. Oke. Nah, ini kan belum sambung kemana-mana. Kita lihat nih. Outputnya ada chat input siapa presiden Indonesia, session ID apa, actionnya send message. Kalau kita lihat di sini, nah dari chat tadi dia keluar kayak gini. Kita bisa biasanya kita bisa keluarin dalam bentuk JSON. Nah ini sebetulnya yang kita lihat. Jadi komunikasi antar apa sih namanya? Antar node itu pakainya JSON ini. Nah nanti si node-nya harus diambil. Ini kan ada action, session ID, ada chat input. Yang mau diambil yang variabel yang mana? Chat input kah? Session ID kah? Action kah? Gitu. Jadi ini kemudian chat ya. Kalau IoT atau apa ya bukan chat lah. Kita ntar ambil apa lah, webhook atau apa. Webhook itu pakai URL buat post. Jadi post web pakai URL dan itu kita bisa programming di sensor-sensornya. Kalau saya kan programnya pakai Arduino ya. Jadi Arduino bisa diprogram supaya ngirim
Kalau saya biasanya pakai sensornya, saya kalau Arduino nggak ada kemampuan jaringannya. Jadi saya makanya BMOS yang ada Wi-Fi-nya, kita bisa bikin program supaya dia post pakai HTTP apa gitu. Nah, udah bisa kekirim tuh. Nah, ini kalau ini kebetulan chat doang ya. Saya mau bikin program yang bego buat ngomong ke ulama. Ini keluar masuk dari sini, siapa Presiden Indonesia, keluar Jason di sebelah sini, kita akan kirim ke ulama. Caranya gimana supaya bisa ngomong ke ulama? Saya harus pakai agentic AI. Jadi AI agentnya harus dipasang di sini. Bisa nggak di sini? AI agent. Ini dia. Nih AI agent. Oke. Di sini kelihatan inputnya adalah siapa chat input Presiden Indonesia. Prompt usernya dari chat input ini bisa kita geret sih. Ini misalnya kita nggak ada misalnya. Ini kita bisa, nggak bisa diedit nih, bego. Tapi ini kita bisa geret nih. Ini bisa geret ke sini sih sebenarnya. Nih, gitu. Jadi ada dua nih. Dia nggak mau dirubah nih sekarang. Oke. Nah sekarang outputnya ini harus dikirim nih. Nah ini tutup. Nah ini AI agentnya. Nah yang seru dari AI agent ini adalah di settingan kalau nggak salah. Nih, parameter bisa kita bikin spesifik output format supaya bisa ngomong langsung sama mesin atau apa, boleh diatur sih sebelah sini. Tambahan optionnya apa nih? Nah ini nih makhluk ini yang keren, system message. Nih ada system message yang bisa kita tambahin. Jadi ceritanya gini, system message. System message itu adalah prompt. Jadi kan kita nerima ini prompt dari user. Isi promptnya adalah siapa Presiden Indonesia. Kemudian di dalam system message kita bisa tambahin di sini. System message ini dipakai buat proteksi sih sebenarnya. Proteksi. Bisa proteksi, bisa. Pokoknya buat ngatur lah. Contoh fungsi system message kayak saya kasih lihat aja ya. Misalnya saya masuk ke ChatGPT. Sekaligus lah ChatGPT, Grok sama Gemini lah. Grok. 3 sekaligus lah. Gemini. Kita kasih lihat efek dari system message. Oke. Kalau kita pikir kan kita masukin prompt ngomong sama LLM langsung ya. Kenyataan nggak gitu sih sebetulnya. Kita pada ditipuin sama makhluk ini semua. Jadi pas kita prompt tidak langsung masuk ke LLM. Jadi masuk ke system message dulu. Dia akan ngefilter apa yang kita prompting. Contoh, ini saya akan prompt Gelo nih ya. Buatkan script untuk attack. Ini udah parah banget tuh. Attack situs Presiden RI, nyambung Presiden RI.go.id. Oke. Kalau nggak percaya, ini situsnya ada apa kagak? Gua buka lah. Ini situs beneran ada. Gue minta supaya dibikinin prompt buat script buat attack. Jadi ini ada verifikasi keamanan, men. Kalau ditaruh di ini parah nih sebenarnya. Ini bayangin Presiden Republik Indonesia taruhnya di Cloudflare nih. Wah, parah banget. Ya, saudara-saudara, taruh di Cloudflare. Saudara-saudara, presiden kita ada di Cloudflare ya, saudara-saudara. Ini kemungkinan di Singapura juga sih, bukan di Indonesia. Nggak tahu gue ada di mana. Ya udah ya. Tapi situs presiden ri.go.id itu ide itu ada beneran. Nah sekarang saya akan minta sini. Tolong buatkan script buat attack ini ya. Saya akan copy, send. Ini saya masuk ke sini. Send. Saya masuk ke Gemini. Send. Kirim. Oke. Kalau dia masuk LLM langsung, dia jawabnya akan scriptnya apa. Nah ini gara-gara sistem message dia kayak gini keluarnya. Saya tidak bisa memenuhi perintah saya tidak dapat membantu saya tujuan menyerang, rentas apa segala macam. Gitu. Langsung jawabnya parah dia. Tapi dia ngasih lobang sih sebetulnya, dikasih hole. Kalau pengen defensif, ethical hacking, caranya kayak gini. Ada dia kasih. Itu bagian dari script loh ini. Ini jawaban dari script ini sebetulnya. Karena dia tahu teksnya brengsek,
Dia jawab kayak gini. Ini yang jawaban dari Gemini. Ini jawaban saya tidak bisa dan tidak akan membuatkan apapun untuk menyerang ini. Udah to the point aja. Kalau si Elon Musk mah nggak banyak cincong, nggak banyak bacot. Gue nggak mau. Kalau yang ini saya tidak bisa bantu. Ini perhatiin semua tiga-tiganya sama. Itu dari mana makhluk itu? Karena dari ini tadi nih, dari system message. Dari ilmu gedenya ini kayak kalau di dunia jaringan namanya firewall lah, kira-kira kayak gitu. Jadi ini harus ditambahin di sininya ya. Nah, kita bisa aja sekarang bisa bikin system message. Nah, misalnya di sini ya. Saya pakai ini aja ya. Buatkan prompt. Kalau nggak langsung system message yang baik untuk apa tadi? N8N AI agent untuk handling apa tadi helpdesk misalnya, aktivitasnya helpdesk ya. Dah enter. Jadi kita perlu bikin ini promptnya seperti apa sistem message-nya. Nah dia langsung bikin ini sistem message-nya. Nah ini nanti tergantung ya. Kalau kita memang kebutuhannya buat IoT atau apa, sensor apa segala macam, sistem message-nya akan beda banget sih. Kalau ini kan buat helpdesk ya. Jadi ini kelihatan di sini helpdesk-nya kayak gini. Oke. Tinggal kopas aja. Wis. Parah men. Panjang. Saya copy aja. Oh belum selesai. Masih nulis ya. Masih nulis. Anjir panjang banget sih. Parah. Alas ya. Nih, nah ini penting banget. Aturan anti halusinasi ditambahin. Hanya gunakan data dari percakapan knowledge base. Ini jika knowledge base tidak memiliki jawaban, jangan jangan jawab lah. Kalau data konflik, utamakan data ini. Jadi ini aturan halusinasi dia kasih juga. Terus aturan keamanan dia kasih. Jangan pernah minta password secara lengkap, jangan pernah minta OTP apa, jangan. Ini aturan keamanan dikasih, kalau kurang bisa ditambahin, kalau ada apa-apa kita bisa eskalasi ke operator manusia kayak gitu. Ini harus ditulis loh semua ini gitu ya. Ini udah, kita tinggal copy nih sistem message-nya. Jadi nanti harus dicari caranya. Ini copy, saya masukin ke sini. Ini kan cuman sistem message cuman you are a helpful assistance. Gue ganti sekarang sama sini. Nih, oke. Udah. Sekarang kita execute. Dia nggak nyambung kemana-mana. Chat model subnode must be connected to enable. Jadi nggak ada submodelnya, nggak ada gitu ya. Ya kita lihat. Jadi sistem message sudah kita masukin. Cuman dia kondisinya baru kayak gini, dia nggak bisa nyambung kemana-mana nih. Di sini ada chat model, kita harus nyambungin nih. Misalnya karena saya ada Olama, saya akan masukin ke Olama di sini. Olama, oke. Jadi Olamanya dimasukin di situ, chat inputnya yang ini, oke. Nah, kita harus setup kredensial. Karena Olamanya cuman adanya di localhost, bisa di localhost, atau kalau antar node, antar Docker biasanya dikenalnya sebagai Olama sih mesinnya. Nah, Olama tidak diaktifkan API, jadi nggak ada API sama sekali. Kita save coba. Ini udah hijau, connection tested successfully, dia bisa ngomong sekarang. Nah, ini saya tutup lagi ya. Alah, ini mana tutupnya? Ini ya. Alah, tutup. Ya, oke. Oke. Jadi dia udah nyambung ke sini. Chat modelnya udah kita sambungin. Sekarang kita coba lihat di sini. Oke, kita execute lagi. Step ini kita execute. Oh, modelnya belum di-set. Sorry. Ini ada satu yang belum di-set. Oke. Saya nggak punya lama 3. Saya pakai lama 321B. Kurang lengkap. Jadi account udah di set, tapi saya harus ngeset. Pakai model yang mana? Gitu. Ini kebetulan saya punya model banyak kan di situ. Bisa dipilih. Saya pakainya model lama 31B. Oke. Atau kalau mau gombal, pakai model IoT. Model IoT-nya ada nggak? Oh nggak ada sih. Ya. Model IoT-nya nggak keluar di sebelah sini ya.
Oh, dia ngomong sama ulama langsung soalnya, bukan sama model IoT-nya ada di Open Web UI nih. Ini masalah nih. Model IoT-nya ada di Open Web UI. Coba kalau ada add option, mungkin di prompt-nya aja nanti. Di prompt-nya harus kasih tahu waktu ngomong ke ulama, kita harus tambahin slash apa gitu. Bukan slash, pagar. Pagar apa supaya knowledge lokalnya bisa keambil. Kalau nggak keambil nih. Coba add option. Oh, kita bisa ngatur ininya. Oh, ini mah buat ke GPU-nya ya. Oke. Nah, terus dioprek-oprek lagi nih. Oke, sekarang saya akan coba execute step ini. Ini jalan. Dia nanya ke ulama, presiden RI-nya siapa? Sukses. Ini ada jawabannya sebelah kanan. Coba kita lihat di sini. Ini jawabannya nih. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Ini bisa dinaikin nggak sih? Bisa dinaikin nih harusnya. Oke. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut karena tidak ada informasi yang cukup menentukan siapa presiden Indonesia. Jika Anda bertanya, ini karena di sistem ini beda jawabannya sama yang kita langsung ke ulama ya. Yang langsung ke ulama dia bisa jawab. Ini karena ada sistem message-nya yang blokir. Kalau dia nggak bisa jawab, dia akan jawab kayak gini. Ini karena dia nggak bisa jawab. Gitu. Jadi keluar pertanyaannya jadi kayak gini. Itu ceritanya. Cuman yang saya lagi penasaran, model IoT-nya nggak bisa ditempel nih. Jadi saya lagi harus ngoprek lagi gimana caranya supaya bisa nempel. Gitu. Oke. Ini kebayang ya caranya kayak gitu. Nah, sekarang udah jam segini. Coba bentar. Ada pertanyaan kagak gue? Kalau nggak stres saya. Kagak ada pertanyaan? Oke, lanjut. Saya akan masuk ke ini lagi ya. Saya akan coba kasih lihat gimana caranya bikin jadi si file-file ini ketinggian. Ini bentuknya JSON. Jadi makhluk-makhluk ini JSON semua, bisa di file download nanti keluarnya JSON gitu ya. Kalau mau ngelihat JSON-nya bisa, atau saya download aja ya, download, atau saya kasih nama dulu N8N ulama chat message ulama gitu ya. Jadi saya ganti namanya dulu supaya kalau di download jadi benar. Oke, saya download. Ini perhatiin N8N chat message ulama JSON. Kita keep download. Oke. Nah, bentuk filenya seperti ini sih kalau udah di download. Bentar, saya masuk ke sini. Saya gedein biar enak lihatnya. CD download, diedit N8N. Ini dia. Ini bentuknya kayak gini sih. Ini perhatiin ada ininya ya. Ini sistem message yang tadi kita masukin ada. Semuanya ada di sini. Bisa nggak kita minta ChatGPT buat bikinin si JSON ini? Bisa. Jadi cara begonya sih bisa aja ke ChatGPT langsung buat minta. Misalnya buatkan JSON N8N untuk, harus dijelasin panjang ya, untuk menerima message dari MQTT diberikan ke message ayo dari sensor via MQTT diberikan ke ulama untuk dikategorikan sesuai apakah ini baik atau tidak, gitu aja ya misalnya. Jadi saya akan bikin JSON N8N untuk terima message dari sensor lewat MQTT.
dikasihin ke ulama, terus dia akan kasih kategori apa gitu ya. Tapi harusnya ini lebih panjang daripada ini ya, promptnya. Nah, ini kalau udah kayak gitu, ini lagi mikir, dia bingung. Memang punya MQTT trigger, produksi kecil menengah, buat versi ini dulu, yang mudah diimport dan dirubah. Jadi dia bikin versi sederhana aja. Harusnya ulamanya nanti harusnya informasinya selengkap mungkin ya. Misalnya ulama pakai model ini, terus pakai training datanya kayak gimana, dijelasin semuanya sih. Nah, ini kita punya masalah karena rack-nya nggak ada di sini. Bisa nggak ya? Suruh ngomong sama OpenWeb UI sih sebenarnya. Rack-nya ada di OpenWeb UI. Saya belum pernah nyoba N8N suruh ngomong sama OpenWeb UI soalnya. Oke, ini JSON-nya. Ini JSON-nya dia. Ini JSON-nya. Oke. Udah selesai belum nih? Oh, lagi nulis dia. Ini JSON-nya dia bikin. Belum selesai. Kalau selesai bisa kita copy sih. Ini dia. Oh, masih jalan JSON-nya. Masih dibikinin. Saya akan bikin ini saya move dulu ya. N8N. Masukin N8N. Nah, di sini saya punya folder N8N. Isinya semua file-file JSON N8N yang saya oprek-oprek sih. Jadi saya udah punya banyak contoh sih sebenarnya N8N ini. Banyak JSON ini. Kalau mau ngelihat more N8N WA reg. Ini buat WhatsApp. Ini gimana caranya ngomong sama WhatsApp kayak gitu ada gitu ya. Coba sekarang oke. Wah, panjang banget ya. Buset. Saya pikir pendek. Oh, karena dia mau ada keluar baik buruk tadi. Oke, dia udah beres. Saya copy. Saya N8N MQTT ulama JSON. Jadi ini saya paste aja di sini. Harusnya sih dibaca bener ya. Ini karena demo ya udah gini aja. Sekarang kita upload. Oke, sekarang saya masuk ke sini lagi. Sekarang saya akan workflow baru. Ini workflow baru. Oke, sekarang saya akan import from file. Saya akan masuk N8N. Oke. Gue kasih nama tadi MQTT ya. MQTT ini dia. MQTT ulama. Bentuknya kayak gini langsung keluar. Jadi ada MQTT trigger, ada manual trigger. Ini kalau buat eksperimen pakai manual trigger aja, terus dia masuk ke sini, masuk ke ulama, parse hasil ulamanya, terus dia bisa decision ini baik atau buruk segala macam. Jadi bisa kayak gini, bisa macam-macam. Saya akan kasih lihat lagi yang lain. Oke. Misalnya saya akan kasih lihat Waha buat ke WhatsApp. Rada seru soalnya gitu. Nih. Oke. Nah, ini seru. Yang normalnya yang atas ini. Jadi dari Waha masuk lewat webhook, masuk ke AI agent, ngomong sama ulama, terus dia akan ngirim jawabannya ke HTTP request, masuk ke Waha lagi, kirim ke WhatsApp. WhatsApp-nya pakai Waha gitu ya. Nah, di sini ada tambahan knowledge di sini. Saya bikin rec sendiri karena ulama nggak punya rec. Tadi yang ada rec di OpenWeb UI, saya bikin rec tambahan. Saya bisa upload file di sini, upload your file di sini, terus bikin coba ke bawah dikit. Nah, oke. Saya bisa upload file di sini, terus filenya akan diinsert ke modelnya ulama dengan cara embedding ini. Jadi di embeddingnya, nah ini kita harus pilih mau pakai yang mana. Ini pakai yang ini. Jadi caranya kita upload file, kita embed, kemudian udah masuk dalam ulama bisa di-query dari sini. Jadi waktu ada pertanyaan masuk lewat webhook, oke, knowledge-nya sebetulnya ulama fungsinya lebih ke jadi ini doang sih. Jadi yang pembuat kata-kata doang.
Dia akan query ke data ini, tergantung datanya akan ngambil dari vektor database yang kita bikin dari knowledge lokal ini. Jadi ini teknik bikin apa sih namanya? Bikin rack di N8N karena Open Web UI-nya nggak dimasukin ke sini nih. Yang tadi kita bikinnya pakai Open Web UI. Nah ini gue harus ngoprek lagi si N8N ngomong sama Open Web UI. Oke, sekarang waktunya udah jam 3.50. Jam 4 gue ada webinar satu lagi. Nempel, parah banget. Ada pertanyaan dulu barangkali? Ada 2 pertanyaan nih Pak Ono. Oke, siap. Ada 2 pertanyaan, gue baca ya. Ya, Un- silakan. Untuk level enterprise, vektor database yang digunakan disarankan menggunakan apa ya? Oke, itu yang pertama. Kapan sebaiknya menggunakan model open source dibandingkan model komersial seperti OpenAI dan kebutuhan project Pertamina? Oke, yang ini lebih gampang nih yang nomor 2. Ini ngomong jujur dulu ya, ngomong jujur terus terang aja. Masalahnya di duit nih, urusannya duit. Kalau pakai OpenAI, pakai Grok, pakai Gemini dan sebagainya, itu modelnya gede, bagus, ditanya macam-macam, oke. Itu enaknya kalau udah pakai yang sana. Cuman argonya kenceng di sana. Nih, kalau gue nggak tahu kalau Pertamina level anggarannya kayak gimana ya. Kalau kita nggak sanggup pakai ChatGPT dan sebagainya, nggak sanggup. Karena kalau udah kita akses model pakai API, itu argonya kenceng banget sih. Jadi kita bayarannya parah banget, kita nggak kuat. Kalau mau dicoba-coba aja, coba aja. Jawabannya bagus banget, karena modelnya udah di trainingnya dengan data yang gede banget. Dia nanya apa aja, oke. Yang masalah dengan OpenAI dan teman-temannya tadi, data kita kasih ke sana nih. Itu aja yang ngeri banget. Data kita jadi terbuka ke AI sebelah sono. Dan tidak ada jaminan bahwa AI sana akan ngedelete data kita. Dia nggak ada jaminan itu sih. Jadi gue nggak berani sih sebenarnya. Gue nggak berani dari sisi ini ya, dari sisi bukan anggaran sih sebenarnya. Saya nggak berani dari sisi rahasia gitu. Itu aja. Makanya saya akan cenderungnya ke arah yang open source tadi. Yang masalah dengan open source, dia bodoh. Tidak sepinter OpenAI dan teman-temannya. Konsekuensinya supaya dia pinter, pilihannya ada 2. Bisa mainan rack, bisa lagi fine tuning. Bisa 2 sih, fine tuning sama rack. Saya nggak sanggup fine tuning, soalnya untuk fine tuning saya butuh GPU kenceng banget. Jadi saya nggak sanggup mainan ke fine tuning. Saya larinya ke arah rack, karena GPU gue kecil. Gitu. Jadi kita punya PR gede, bikin model sendiri. Gitu. Untuk kalau kita nggak mau pakai OpenAI. Kira-kira itu sih concernnya di situ. Kalau duitnya kenceng, kalau ngomong sama teman-teman kayak Pak Fauzan segala macam di SKK Migas, pasti dia akan cenderung ke open source. Taruhan gue berani taruhan yang itu. Soalnya SKK Migas berusaha untuk mengencangkan ikat pinggang. Jadi saya yakin dia akan cenderung milih open source. Walaupun mungkin kita harus invest hardware lebih gede. Tapi setahu gue teman-teman PHM atau mana ya yang punya ini ya, punya GPU gede. Mungkin nanti harus diomongin sama anak-anak itu ya. Bisa sharing-sharing resource lah buat fine tuning gitu. Soalnya fine tuning yang error banget sih. Tapi yang paling errornya adalah nyiapin ini ya, nyiapin dokumen korpusnya tadi. Oke, itu satu ya buat Pak Galih Ratri Ningrum. Oh, ibu nih kayaknya ya. Nggak tahu, minta maaf kalau saya salah. Sekarang buat Ibu, betul Pak. ibu, soalnya ini Ratri Ningrum. Wah, ini kayaknya nama perempuan nih. Sekarang buat Pak Miftah Akram Zain ini. Untuk vektor database-nya, ada beberapa vektor database. Si Open Web UI support beberapa vektor database sih sebenarnya. Coba bisa kelihatan nggak ya? Coba bentar gue cek dulu. Gue lupa. Bisa kelihatan nggak? Ini saya masuk ke dalam Open Web UI. Pengaturan. Ada... Bukan dikoneksi sih. Basis data. Susah. Mending lihat di buku dah. Saya udah tulis di bukunya sih soalnya. Bentar.
Kalau nggak, nggak usah lah, tanya di sini aja ya. Eh, Tanya di ChatGPT lah. Ini ada beberapa vektor database. ChromaDB itu yang paling itu ya, yang paling kecilnya ChromaDB. Eh, tapi udah tinggal dalam bentuk Docker kita install aja vektor database apa saja yang disupport oleh Open Web UI. Oke. Mana yang baik untuk enterprise class gitu ya. Tapi ada di buku, cuman di buku nggak saya jelasin mana yang buat enterprise segala macam. Saya cuma ngoprek doang kan. Nah ini langsung dia check-in buat enterprise. Defaultnya dia ChromaDB. Kayaknya bukan buat enterprise deh. Tapi kalau buat kecil-kecilan aja sih nggak masalah sih. Bisa pakai Chroma. Tapi kalau udah file-file gede, harus yang lebih gedean. Cuman kalau pengalaman teman-teman, mereka ini contohnya di Pemkot Tangsel, dia pakai 2 database akhirnya. Ini Chroma, ini yang defaultnya dia. Dia kalau teman-teman cenderung pakai Postgres, yang ini ya, Postgres. Soalnya itu enteng banget ke mesin, itu aja sih. Kalau yang proprietary kayak Oracle harus bayar license, kita biasanya skip. Nggak kuat. No kan? Paling aman nasional enterprise Postgres. Itu ya, gue belum baca tadi ya. Tapi anak-anak pada pakai Postgres sih, asli. Tapi mereka punya 2 vektor database sih akhirnya. Ada yang di MariaDB, ada yang di Postgres. MariaDB itu buat apa kemarin ya? Postgres itu yang handling yang gede-gedenya Postgres, yang kecil-kecilnya pakai MariaDB sih. Soalnya MariaDB akan ngambil resource-nya gede. Jadi dia pakai 2 database sih anak-anak akhirnya. Paling kuat untuk skala besar self-hosted ini Quadrant. Tapi ini semua disupport sama si ini ya, si Open Web UI support. Jadi nggak masalah, tinggal ngeload ininya aja sih, Dockernya aja. Ini bentuknya Docker semua, jadi bisa langsung dipakai sih. Nih, enterprise umum ini paling waras vektor. Kalau besar multi tenant skala tinggi yang ini, skala tinggi yang lain adalah Quadrant. Kalau punya ekosistem search segala macam, yang ini boleh. Untuk kalau mau ini bisa pakai Chroma. Yang defaultnya dia Chroma sih, kira-kira gitu. Oke, saya balik lagi. Mudah-mudahan udah kejawab ya. Oke. Deh, ada lagi pertanyaan? Oh, satu hal lagi sebelum saya lupa. Kalau ada apa-apa saya bisa dihubungin pakai email. Ini email saya ono@indo.net.id. Oke. Kalau pakai ke kampus ono@ittsaCid. Kalau pakai Twitter Ono Wipurbo di Twitter. Silahkan dihubungin pakai Twitter, pakai email ono.indo.id, ke kampus ono@ittsaCid. Oke. Ada lagi pertanyaan? Pembicaranya harus lari. Kasian. Kalau nggak ada, Sepertinya pertanyaannya cukup nih, Pak Ono. cukup ya. Ya udah. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Bu Hasya. Silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Ono untuk sesinya. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak untuk partisipasinya di sesi webinar pada sore hari ini. Sekali lagi saya ingatkan bagi Bapak dan Ibu yang belum mengisi absensi, silakan untuk mengisi absensi melalui link yang ada di kolom chat. Dan juga setelah ini nanti saya akan share